Oke, baik. Oke, baik. Selamat malam, teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang fungsi jenjang pendidikan standar kurikulum dan peran masyarakat dalam pendidikan. Yang beranggotakan, pertama saya sendiri, kedua Anita Carolina Bulan, 3 Nova Angelica, 4 Petronella Vanersi Pradasina, yang kelima Septiana Kayang. Next. Baik. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1, Ayat 8. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bulan slide-nya. Slide-nya nggak gerak nih, Lan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Slide keempat siapa, guys? Halo? Iya, halo. Iya, giliranku ya. Baik, selanjutnya tentang standar pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara umum, standar isi mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman pelajar peserta didik. Selanjutnya, yang C tentang kurikulum. Kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Septi. Itu slide-nya Halo, Bulan? nggak gerak ya? Bulan. Nge-lag, Bulan, guys. itu slide-nya nggak gerak gitu. Masih di situ. Udah aku pindahin, guys. Masih anu ya? Iya, masih di ini nih, nama kelompok. Coba share screen ulang aja. Bentar.
Gimana? Nuka? Atau masih di slide pertama? Halo? Di slide ke-6. Diulang geser. kah? Coba geser. Nggak pindah. Nah, baru terpindah slide-nya. Oh, udah. Ini baru. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang D yaitu ruang lingkup standar isi kurikulum. Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Next. Bulan. Sekian dari kami kelompok 4. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya enggak? Kami persilakan untuk bertanya. Bulan, itu masih ada tuh kelanjutan, belum selesai. Oh iya kah? Iya, itu masih banyak. Yang ketujuh. Ya. Baiklah, saya lanjut. Standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Yang keseluruhan mencakup yang pertama kerangka dasar kurikulum, yang kedua struktur kurikulum, dan yang ketiga beban belajar, dan yang keempat kalender pendidikan. Ya, selanjutnya untuk Vanersi. Yang kelima, peran masyarakat dalam pendidikan. Kaitan masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan. Yang kedua, lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung mempunyai peranan dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun tidak dirancang dan dimanfaatkan. Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan pasal 54 ayat 1. Slide selanjutnya, Fans. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agnes.
Masyarakat tersebut dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Pasal 54 ayat 2. Oleh karena itu, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan, pasal 55 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, Lan. Kemudian, dana pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggaraan masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lainnya. Pasal 55 ayat 3. Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil merata dari pemerintah pusat dan daerah. Hasan Basri, 2012.92. Ya, jadi mungkin ini materi dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan, kami berikan waktu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, akan kami tutup. Sekian dan terima kasih.